Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 281-290, Dongeng Donghua. Bab 281, Penyelamatan Mendadak. Pada saat ini, Ren Xiao tiba-tiba teringat bahwa setiap kali istana menyapu robot nano, ia akan mengatakan, bersihkan program online jarak jauh. Saya khawatir masalahnya ada pada program online jarak jauh ini. Para prajurit yang ingin menjadi prajurit nano, aku takut aku tidak akan berpikir bahwa aku akan berakhir seperti ini. Tidak mengherankan jika omong kosong akan mengatakan bahwa Li gila, jadi itu terlalu kejam untuk pasukannya sendiri. Omong kosong mengatakan bahwa Ren Xiaosu berkata dengan satu lirikan, kakakmu Yan Liu Yuan, mereka tinggal di bawah Yuan Hutong lebih dari 10 km jauhnya, cari mereka dan pergi dari sini. Anda belum menjawab pertanyaan saya, kata Ren Xiaosu. Kapan Li Qingzheng dikirim kembali ke 108 hambatan, di mana dia akan dikunci? Omong kosong tampaknya memiliki beberapa kejutan, kamu ingin menyelamatkannya. Apakah kamu orang seperti itu? Ren Xiaosu berkata dengan serius, saya bukan orang yang baik, jadi saya harus memikirkannya, tetapi saya tidak menyangkal bahwa ada kemungkinan seperti itu. Dalam perjalanan kembali Anda tidak memiliki kesempatan, omong kosong menatap salah satu su kecil mengatakan. Tapi aku tahu dia akan diadakan di mana interogasi, tapi Anda bisa memikirkan hal itu, mereka menyaksikan sangat dekat, saya tidak berpikir Anda memiliki kesempatan. Anda tidak khawatir tentang hal itu untuk saya, kata salah su kecil. Saya ingin merasa tidak yakin, tentu tidak sendiri untuk mati, aku bukan jenis orang Anda memberitahu saya ketika untuk bertaruh kembali, diadakan di apa pada baris bawah tanah pabrik garmen. Hu mengatakan bahwa dia tidak mengambil dokumen dari Departemen Investigasi Khusus Ren Xiaosu, meskipun dia melayani banyak masalah baginya, dia bermaksud untuk memberikan kenyamanan bagi anak itu. Sebelum pergi, omong kosong itu juga mengirim orang gambar, yang merupakan gambar pangkalan rahasia Li di bawah pabrik garmen. Tuan, apakah kita akan menyelamatkan Raja Serigala? Tanya Chen tak terkalahkan. Ren Xiaosu tidak berbicara, tetapi duduk diam. Setelah beberapa saat dia menghela nafas, ayo cari Yan Liu Yuan dulu. Berkata, Ren Xiaosu menyelesaikan akunnya dan menyalakan truk, Chen tak terkalahkan mengikuti Tuan. Jangan membujuk saya mencoba untuk berpikir, setiap millet kecil mengerutkan kening, mengetahui bahwa menyimpan Li jujur dan bukan hal yang mudah, bahkan kemungkinan besar tewas. Hal semacam ini setiap millet kecil bagaimana akan lakukan? Chen Wudi berkata, tidak Tuan, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak kenyang. Ren Xiaosu, tidak ada apa-apa, ayo pergi ke bawah Yuan Hutong dan biarkan saudari Xiaoyu memberimu makanan. Chen tak terkalahkan tersenyum dan naik bas. Dia duduk di posisi kopilot dan berkata, Tuan, Anda benar-benar ingin menjadi orang baik. Aku bukan sepotong bahan, jangan menyebutkannya, kata Ren Xiaosu dengan napas lega. Dia menginjak pedal gas dan Chen Invincible hampir memuntahkan makan siang yang baru saja dia makan. Ketika mobil sedang mengemudi, Ren Xiaosu tiba-tiba berkata, Anda mengatakan bahwa Li Qingzheng belum menawari kami, atau penghalang seharusnya dicari untuk kami sekarang. Chen Invincible tidak tahu apa yang ingin dikatakan tuannya, baiklah. Ren Xiaosu berkata pada dirinya sendiri, Li Qingzheng juga sangat miskin. Dia bisa saja melarikan diri. Akibatnya, dia tiba-tiba keluar dengan kekuatan misterius dan membantu kita untuk membawa orang pergi. Chen tak terkalahkan mengangguk, ya. Ren Xiaosu menjadi semakin bosan. Tiba-tiba dia menabrak kemudi. Truk besar itu benar-benar menuntaskan ekor yang indah di jalan penghalang. Wang Yuqi hampir menyingkirkannya. Ketika mobil berbalik, jalan melaju dan tidak tahu di mana itu akan berada. 5 truk datang dari posisi 313 di utara, kendaraan ini sangat kejam, dan tidak ada jalan di jalan yang berani menghentikannya.
Li Qingzheng sedang duduk di tengah truk. Pasukan misterius bahkan tidak membawanya keledai, seolah-olah dia tidak takut. Dia mencoba melarikan diri. Li Qingzheng memandang petugas yang berlawanan dan tersenyum. "Tuan, apa yang akan kita lakukan?" "Hambatan," kata petugas itu dengan ekspresi kosong, "saya sarankan Anda lebih baik menjelaskan tentang keberadaan Ren Xiaosu, dan semua anomali dalam dirinya. Jika tidak, Anda akan menyesali ketidaksetujuan Anda ketika Anda mencapai penghalang." Li Qingzheng tersenyum dan berkata, "Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Xiaosu ini bukan apa-apa. Saya bahkan belum memberitahu pemimpin tim saya bahwa Anda telah melakukan kesalahan. Anda membiarkan saya pergi. Saya akan menemuinya nanti. Anda harus menikah dengannya." Petugas masih menatap Li Qingzheng tanpa ekspresi, tetapi tidak lagi menyia-nyiakan lidahnya. Li Qingzheng memandangi pemandangan di luar mobil. Gunung-gunung yang tertutup salju itu indah dan megah, dan elang raksasa itu melayang-layang di atas pegunungan yang jauh. Tetapi dia tidak berminat untuk menghargainya. "Peruntungan mengatakan bahwa saya akan bertemu orang-orang yang mulia tahun ini, dan kemudian memasuki penghalang, dan akan menjadi terkenal di dunia." Li Qingzheng tersenyum getir. "Pada waktu itu, saya bahagia, tetapi bahkan pergi ke pasar untuk memotong daging. Saya ingat dia minum sedikit malam itu dan berkata bahwa putranya benar-benar memiliki sejenis benih dan masa depan yang baik." Li Qingzheng berkata dengan emosi, "Saya tidak mengira saya karena hal semacam ini." Namun, pada saat ini, seorang perwira muda secara diagonal di seberangnya tiba-tiba tersenyum. "Di mana peramal ini? Dapatkah saya menemukan dia?" "Peramal?" Li Qingzheng tertegun. "Peramal telah lama meninggalkan kota pasar. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi." "Oh," petugas muda itu tampaknya tidak terlalu kecewa, "aku masih ingin melihat bagaimana nasibku setelah balas dendam. Aku akan memeriksanya kembali. Namaku Li Sentan. Aku adalah teman Xiaosu. Aku sangat senang bertemu denganmu." "Kamu?" Li Qingzheng sedikit kewalahan. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dan dia tidak tahu di mana mesbah Li dikuduskan. Dia baru saja menemukan bahwa petugas di sekelilingnya tidak mendengar kata-kata Li. "Masih duduk dalam bahaya." Li Sentan tersenyum bahagia. "Baru saja bercanda denganmu, aku benar-benar mengagumi Ren Xiaosu memiliki teman seperti kamu. Apakah kamu juga iri pada Ren Xiaosu, yang bisa punya teman seperti aku?" Kata-kata ini membingungkan Li Qingzheng. Pemuda bernama Li Sentan ini percaya diri atau narsis? Apa yang berantakan? Namun, ia mendengarkan Li Sentan dan berkata, "Sekarang, Xiaosu berpikir bahwa Anda harus dikunci di pabrik garmen penghalang 108. Tepatnya, itu adalah pangkalan rahasia strategis Li di bawah pabrik garmen. Dia ragu untuk jangan terus dan menyelamatkanmu. Apa maksudmu?" Li Qingzheng bahkan lebih bingung. "Kamu tidak main-main, kamu bukan temannya, mengapa kamu ingin mengadu dia ke pangkalan rahasia?" "Karena, menyenangkan," kata Li Sentan sambil tersenyum, "aku ingin melihat teman itu, bagaimana memperlakukan teman." Di balik senyum itu seperti menyembunyikan jiwa yang gila dan gelisah, tidak ada tempat untuk disematkan, kacau dan keras. Tetapi ketika faktor-faktor rumit itu datang bersamaan, mereka tiba-tiba menjadi tenang. Jika Ren Xiaosu hadir, dia akan mengerti bahwa omong kosong yang asli telah mengungkapkan begitu banyak informasi kepadanya, bahkan itu adalah ide Li Altar. Tentara ini menyita pasukan Li Qingzheng. Itu bukan kekuatan nano misterius dari Li, tetapi yang dikendalikan oleh Altar Li. Namun, pasukan besar masih tidak tahu di mana harus bersembunyi. Jumlah orang di sini hanya 500. Hanya. Itu adalah permainan, dan Mesbah Li memutuskan untuk membiarkan Ren Xiaosu memulai pembukaan untuk menghancurkan Li. Namun, pada saat ini, bagian depan kendaraan tiba-tiba meledak menjadi raungan yang mencengangkan, seolah-olah sesuatu bom yang sangat meledak-meledak. Kemudian, wajah Li Sentan berubah. "Saya punya ide besar, dia akan membajak mobil setengah jalan." Dia membawa Li Qingzheng dan melompat keluar mobil, tetapi dia mendengarkan ke hutan belantara dan berteriak, "Li, Laozi datang untuk menyelamatkanmu." Omong kosong mengatakan bahwa ketika dia mengirim informasi ke Ren Xiaosu, pasukan bersenjata Li Qingzheng sangat kuat dan tidak realistis merampok mobil setengah jalan.
Dia mengatakan bahwa dia ingin membawa Ren Xiaosu ke markas bawah tanah, sehingga Ren Xiaosu merasa bahwa tidak mungkin untuk merampok di tengah jalan. Bisakah Xiao Kun berpikir bahwa ada masalah logika di dalamnya, jika jalan tidak bisa bergerak, lalu bagaimana melakukannya di tempat yang lebih defensif? Dan omong kosong, bahkan gambar pangkalan sudah siap untuknya, Ren Xiaosu selalu merasa bahwa bocah tua ini tidak baik. Karena itu, setelah Ren Xiaosu selesai makan siang, dia tiba-tiba melaju kembali ke penghalang dan membunuh hutan belantara. Li Sentan menggulingkan mobil dan berguling-guling di tanah selama 2 putaran, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ren Xiaosu, yang bergegas melewati baju besi luar. Tampilan altar Li sangat memalukan, tapi saya tidak tahu kenapa, tapi dia tersenyum sangat bahagia, menarik. Hahaha, sangat menarik. Bab 282, hampir. Ren Xiaosu akhirnya datang untuk menyelamatkan Li Qingzheng, tetapi proses penyelamatannya jauh lebih mudah dari yang dia bayangkan. Dalam rencananya, ia akan menggunakan poker meledak dimakamkan untuk menghancurkan mobil di depan, menyebabkan seluruh tim menjadi berantakan. Kemudian dia dan Chen Invincible mengandalkan kekuatan individu yang kuat untuk masuk dan meraihnya dengan keras. Dan kemudian menggunakan poker meledak untuk dengan cepat menciptakan kekacauan dan keluar dari medan perang, dan akhirnya memimpin musuh ke tempat di mana dia baru saja menanam rotan berduri. Dan menggunakan rotan berduri untuk menghancurkannya. Rencana ini tidak dirancang dengan baik, tetapi hanya bisa ditangani dengan tergesa-gesa. Namun, para pejuang nano dalam tebakan itu tidak ada, tetapi sebaliknya melihat altar Li. Pada saat ini, Xiao Su sudah bereaksi. Pangkalan rahasia yang disebut menyelamatkan Li Qingzheng. Itu hanya omong kosong dan Li Sentan. Pasukan yang menangkap Li Qingzheng sama sekali bukan pasukan misterius, yaitu, brigade tempur yang diculik sebelum Li Sentan. Meskipun saya tidak tahu apa tujuan dari mesbah Li, tetapi Ren Xiaosu tiba-tiba menarik napas lega, yang lebih baik daripada harus menghadapi 500 prajurit nano. Namun, perasaan diatur oleh orang-orang tidak baik. Ren Xiaosu mengambil keuntungan dari saat ketika mesbah Li belum naik, kakinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan baju besi luar yang berat menginjak retakan di tanah. Dan kemudian seluruh orang akan menyeberang seperti gunung. Lebih dari 20 meter jauhnya, datang ke depan altar Li. Ren Xiaosu mengepalkan tinjunya dan berjongkok ke pemuda berlawanan yang sedang tersenyum. Tetapi pada saat ini, seorang gadis kecil di langit sudah bergegas turun, tetapi dia berada di depan Li Sentan sebelum dia dipukuli di altar Li. Aku melihatnya memegangi tinju sengit dan bertabrakan dengan tinju besi Ren Xiaosu. Kekuatan tabrakan ini menghantam, dan butuh beberapa saat untuk mengambil debu besar di sekitarnya. Ren Xiaosu memaksanya untuk mundur. Suara altar Li di debu datang, hei, makan tanah. Ketika debu menghilang, Li Sentan sudah berdiri, dan wajah abu-abu dan menamparkan Xiao tersenyum, saya sudah lama tidak bertemu teman. Apakah teman-teman cocok satu sama lain? Ren Xiaosu mengerutkan kening dan bertanya, dia memandang Chen yang tak terkalahkan di sebelahnya. Dan sepertinya ingin membunuh barang-barang ini dengan Chen Invincible. Meskipun sekretaris baru saja mengambil pukulan dari dia, tetapi dia tidak bisa membunuhnya, jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Masalahnya adalah bahwa Ren Xiaosu telah melihat banyak orang luar biasa sekarang, tetapi dia masih bisa menerbangkan gadis kecil ini, jadi tidak mungkin untuk memahami kekuatan gadis kecil ini. Dan hanya bisa bekerja sama dengan Chen yang tak terkalahkan. Para prajurit yang dikendalikan oleh altar Li tidak menyerang mereka, tetapi berdiri di tempat yang sama, menunggu instruksi altar Li. Tetapi saya mendengar Li Sentan tersenyum dan berkata, apakah Anda benar-benar ingin membuat saya marah? Kamu tidak cukup meramal, Li Qingzheng memanjat dari tanah saat ini. Dia tidak memiliki kualitas fisik yang baik dari Li Altar. Musim gugur ini membuatnya jatuh dengan cepat. Li jujur dan melihat Millet kecil seperti melihat orang yang mereka cintai, sedikit mengalahkan dia. Altar Li tersenyum bahkan lebih, saya pikir Anda mungkin tidak memiliki waktu untuk mengalahkan saya. Apa maksudmu? Ren Xiaosu punya firasat buruk. Para prajurit nano di pasukan yang bertanggung jawab atas infiltrasi, pemenggalan kepala, dan penghancuran belakang sudah mencapai 108 penghalang, atau mereka mungkin telah tiba.
Dan pasukanku akan mulai menyerang 108 penghalang dalam 1 jam, Li Sen Mesbah berkata. Tidak peduli pihak mana yang pertama kali melakukannya, seluruh penghalang akan berada dalam nyala api perang. Teman-teman Anda masih di penghalang. Saya tidak tahu apakah Anda dapat membantu Anda. Bisakah mereka bertahan? Aku membunuhmu secara langsung, pasukanmu tidak akan berhenti, tanya Ren Xiaosu. Sepertinya kamu tidak mengerti hipnosis. Begitu instruksi hipnosis terbentuk di alam bawah sadar, bahkan jika tidak ada operator, subjek juga akan melaksanakan perintah, kata Li Sentan sambil tersenyum, dan bahkan tanpa aku, yang saya harus melakukannya juga. Saya juga mengembangkan rencana saya berdasarkan rencana mereka. Ren Xiaosu diam, dia menghitung waktu. Li Sentan bertanya, apakah Anda masih harus bertarung dengan saya sekarang? Suara itu baru saja jatuh, Ren Xiaosu memutuskan untuk berbalik dan pergi, tak terkalahkan, Lao Li, ayo pergi. Ren Xiaosu harus menemukan Yan Liu Yuan sebelum perang pecah di penghalang. Li Sentan memandangi sosok di mana Xiao Xiao pergi. Setelah Xiao Xiao pergi, dia menghela napas panjang, berbahaya, hampir tertegun. Sekretaris itu meninggalkan orang itu untuk melayang di sekitar Mesbah Li, saudara laki-laki altar, pasukanmu tidak tiba dalam 2 jam. Aku tidak mengatakan itu, sekarang aku harus malu. Kita tidak bisa mengalahkannya dan Chen tak terkalahkan. Kita harus berbohong padanya untuk pergi, kata Li Sentan sambil tersenyum. Sekretaris itu mengernyitkan hidungnya, aku memukulnya. Li Sentan menepuk kepala kecil orang itu, ketika bertarung ke waktu yang paling berbahaya, itu bukan untuk melihat siapa yang lebih kuat, siapa yang bisa menang. Apa yang kamu lihat? Sekretaris itu penasaran. Melihat kehendak seseorang untuk bertahan hidup, amarah yang tidak mau mati, keinginan untuk melindungi orang-orang yang dicintai. Dan naluri yang terkumpul di dunia berbahaya akan memberinya kekuatan, desah Li Sentan. Saudaraku, kamu tampak sedikit tidak bahagia, tanya sekretaris. Ya, kata Li Sentan, Ren Xiaosu berkata ke arah keberangkatan mereka, aku bersembunyi di tengah kerumunan pada waktu itu dan bersembunyi di rumah sakit jiwa. Kupikir, jika seseorang berteriak padaku, Li Altar, Lao Zi datang untuk menyelamatkan kamu. Li Sentan dengan tenang berkata, jauh lebih baik. Sekretaris itu berkata dengan mata berkedip, aku bisa berteriak nanti. Li Sentan berkata sambil tersenyum, kamu adalah seorang gadis, kamu tidak bisa mengaku sebagai Lao Zi. Kalau begitu, wanita tua itu, kata sekretaris dengan serius. Tapi kamu masih muda. Di sebuah rumah di penghalang, darah mengalir dari halaman sampai ke jalan. Seseorang di halaman baru saja menangis dan meminta bantuan, tetapi tidak ada yang datang untuk menyelamatkan, hanya karena penjaga di luar telah terbunuh. Omong kosong diam-diam berdiri di ruang tamu villa di dalamnya, dia melihat dekorasi luar biasa dari ruangan itu. Tampaknya dia benar-benar tidak menyadari bahwa seorang lelaki tua yang terluka sedang berjuang untuk naik ke samping, dia memanjat beberapa di genangan darah. Lambat, darah di lantai marmer akan membuat tanah terlihat sedikit licin. Tetapi lelaki tua itu tidak menyerah, karena pistol di depannya tersembunyi di bawah sofa. Omong kosong berkata, apa yang terjadi pada putriku? Tapi aku ingin menikah lagi. Lelaki tua yang merangkak di tanah meraung, bagaimana aku tahu bahwa dia adalah putrimu? Omong kosong, kau berani membunuhku, seluruh Li tidak bisa menampungmu. Pada saat ini, lelaki tua itu akhirnya menyentuh pistol di bawah sofa. Dia berusaha menarik pistol itu keluar dan mengarahkannya ke omong kosong, tetapi ketika dia menarik pelatuknya, dia hanya bisa mendengar suara bunyi kosong itu. Tidak ada peluru di pistol itu. Omong kosong berkata kepadanya, Li. Li segera tidak ada. Omong kosong menunggu 1 hari dan menunggu 9 tahun. Anak perempuan saya ditunjukkan di jalan, dan cucunya dikirim ke rumah sakit jiwa. Kemarahan itu, lebih dari selusin nyawa tidak terisi, dia membutuhkan semua orang Li untuk turun dan meminta maaf kepada putrinya. Bab 283, mendobrak pintunya. Dalam perjalanan kembali ke penghalang, Wang Yuqi akhirnya menghela nafas, karena pengemudi telah berubah menjadi Li Qingzheng. Sebelumnya, semua orang tidak berpikir betapa pentingnya Li Qingzheng. Sampai mereka disetujui oleh teknologi rem gila Xiaosu, semua orang mulai merindukan Li Qingzheng.
Ketika Anda memikirkannya, semua orang berpikir perlu untuk menyelamatkan Li Qingzheng, karena mengemudi dengan keras dari Xiao Su, dan tidak mungkin mengendarai mobil. Ren Xiaosu menghitung waktunya. Dia berkata kepada Li Qingzheng, dibutuhkan sekitar 40 menit untuk kembali ke penghalang. Butuh waktu begitu lama ketika Anda datang, dan tingkat mengemudi Anda tidak sebagus milik saya, itu pasti akan lebih lambat. Li Qingzheng menoleh dan menatap Ren Xiaosu. Dia tidak tahu dari mana Ren Xiaosu berasal. Biarkan saja Xiao Xiao terus berkata, Li Sentan mengatakan bahwa pasukannya menyerang 1 jam kemudian, dan ketika kita kembali ke penghalang, kita masih punya waktu. Ketika Li Qingzheng mendengar ini, dia menginjak pedal gas dan bertanya, apakah kamu tidak membujuk orang gila itu untuk tidak menyerang penghalang? Ren Xiaosu terdiam. Tentang pengalaman hidup Li Sentan, yang Xiao Yu dan dia melarikan diri setelah 109 penghalang, jadi dia sangat jelas tentang mengapa altar Li harus diarahkan ke Li. Dia mengatakan hal-hal ini kepada Li Qingzheng, dan kemudian Xiao Su berkata, jika saya bisa membujuk saya untuk membujuk, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya, keinginannya untuk membalas dendam terlalu ditentukan. Dan karena dia kehilangan ibunya, yang adalah kualifikasi apa yang ada untuk membujuknya melepaskan kebencian. Jika Anda berubah pikiran, jika Anda mengubahnya kepada saya, Li ini akan hilang selama 8 tahun. Apa yang akan dilakukan Mesbah Li bukan hanya balas dendam, tetapi untuk menyeret seluruh Li ke neraka. Meskipun Ren Xiaosu tidak setuju dengan praktik Li Sentan, meskipun ia tidak akan berdiri di posisi yang sama dengan Li Sentan, ia memahami suasana hati Li altar. Tapi bagaimanapun, masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan dia, setiap milet kecil hati-hati ditambahkan. Mobil memasuki penghalang setelah 50 menit, dan seperti kata Ren Xiaosu, Li Qing lebih lambat untuk membuka. Setelah memasuki penghalang, dibutuhkan jarak yang jauh dari gerbang utara ke Baoyuan Hutong di Yan Liu Yuan, dan mungkin membutuhkan waktu lebih dari 40 menit. Ren Xiaosu terus mendesak Li Qingzheng, cepat, terlambat. Pada saat ini, Ren Xiao benar-benar cemas. Jika hambatannya kacau, mereka belum tiba di Baoyuan Hutong. Ketika mereka ingin menemukan Yan Liu Yuan, mereka mungkin sedang terburu-buru. Ming tahu sudah terlambat, tapi Ren Xiaosu tidak mau menyerah. Ketika truk berada di jalan penghalang, waktu Xiaosu tiba-tiba bertanya-tanya, tidak, itu semua 1 jam, bagaimana? Pada saat ini, Xiao Xiao tiba-tiba bereaksi, rumput, cucu ini berbohong padaku. Jika Anda mengikuti altar Li, kehendak subjek setelah hipnosis tidak akan terganggu oleh apapun. Pada saat ini, Brigade Perang Li seharusnya meluncurkan serangan, tetapi tidak. Sepertinya waktu tidak sesegera yang saya bayangkan, kata Ren Xiaosu dengan sedikit lega, tapi masih harus mengambil 6 yuan dan mereka pergi dari sini. Penghalang 108 telah menjadi tanah yang benar dan salah. Aku tidak tahu kapan itu akan menjadi api penyucian. Semua orang baru saja datang ke 108 penghalang, sehingga mereka tidak mengenali jalannya. Untungnya, pada siang hari, ada siswa yang pergi ke toko kelontong di sebelah untuk membeli peta penghalang. Ren Xiaosu berada di sisi jalan, dan Li Qingzheng mengemudi tanpa sisi. Ayo, ini dia, teriak Ren Xiaosu. Ketika mobil berhenti, dia langsung melompat dan mencarinya di Baoyuan Hutong. Dia melihat halaman dengan kata dan wajah, bahkan jika Xiaosu bahkan memahami bahwa inilah yang dilakukan Yan Liu Yuan untuk memudahkan pencariannya. Ketika dangdang, Ren Xiaosu buru-buru mengetuk pintu, dia berteriak, buka pintunya, ini aku. Namun, beberapa orang di halaman berlari untuk membuka pintu. Ketika pintu terbuka, Xiaosu melihat Yan Liu Yuan di dalamnya, tetapi sebelum dia masuk, Yan Liu Yuan tiba-tiba berkata dengan tenang, siapa yang kamu cari? Ren Xiaosu bukan orang bodoh. Yan Liu Yuan tidak bisa mengenal dirinya sendiri. Pihak lain harus mengatakan ada yang salah. Ada musuh. Ren Xiaosu bertanya, apakah ada orang di rumah? Saya mencari seorang teman bernama Xin Feng. Anda mencari yang salah, keluarga saya tidak memiliki orang ini, mungkin di sebelah, kata Yan Liu Yuan. Ren Xiaosu bertanya pada seseorang di rumah, dia ingin meminta musuh tidak di halaman, Yan Liu Yuan berkata tidak, musuh ada di sebelah. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu aku akan ke sebelah dan bertanya.
Ketika dia berkata, dia mengetuk pintu di sebelah halaman sebelah, dan pintu itu langsung terbuka, seolah orang yang membuka pintu ada di pintu. Ketika pintu terbuka, Ren Xiaosu tiba-tiba meraih pintu pembuka dari celah di pintu. Dia bisa mendengarnya dengan kekuatan di tangannya. Pada saat ini, pihak lain mungkin tidak berharap bahwa Ren Xiaosu bukan ruang untuk pelambatan. Tembakannya begitu bersih dan rapi. Di dalam halaman terdengar suara senjata, dan Xiao Xiao segera membungkus seluruh tubuh dengan baju besi. Di halaman ada suara tembakan yang keras, dan peluru-peluru itu menghancurkan pintu kayu halaman. Ren Xiaosu bergegas masuk dengan tembakan, dan ada 3 orang di dalamnya, yang masing-masing adalah prajurit nano. Ada juga seorang pria dan wanita yang diikat di sudut, mungkin pemilik asli rumah itu. Namun, dia melihat bahwa Xiaosu membanting, dan hanya satu faselif yang nano warrior ke dinding, dan bahkan tembok itu rusak. Seorang prajurit nano mengeluarkan sabre dan memotongnya ke Xiaosu, dan seorang prajurit nano lainnya berteriak pada komunikator, "Dukungan. Minta dukungan." Mereka tidak bodoh, melihat tiba-tiba datang seperti binatang buas paket mekanik seluruh tubuh mekanik, prajurit nano tahu bahwa ini bukan apa yang bisa mereka tangani. Sinyal bantuan telah dikirim, tetapi agak terlambat untuk meminta seseorang untuk menyelamatkan mereka. Ren Xiaosu menggunakan pisau hitam untuk memotong pisau nano yang akan datang. Dan kemudian dia menembus dada prajurit nano di depannya. Menunggu kekuatan lain di kakinya, Ren Xiaosu sebenarnya menyelamatkan tindakan menarik pisau. Pekerja keras dan mayat dengan pisau bergegas maju bersama, dan prajurit nano terakhir dipaku ke dinding. Setelah Ren Xiaosu pensiun dari baju besi terluar, dia menghela nafas marah. Pada saat ini, dia menoleh dan melihat bahwa di balik dinding yang rusak, Yan Liu Yuan dan Xiao Yuji diam-diam menyaksikannya membunuh. Baru saja semua orang terkejut melihat pria berbaju besi ada di depannya. Saat berikutnya dia mengetahui bahwa ini adalah Ren Xiaosu. Sejujurnya, bahkan Yan Liu Yuan belum pernah melihat Ren Xiaosu terlihat seperti ini. Hanya saja ketika Xiao Xiao dibunuh, aliran air dalam sekali jalan, dan rasa kekuatan yang terungkap selama pertempuran itu terlalu mengejutkan. Ren Xiaosu berkata, "Jangan melihatnya, berkemaslah, kita harus segera meninggalkan 108 penghalang." Bab 284, Hambatan. Saudaraku, apa yang terjadi pada akhirnya? Yan Liu Yuan bertanya. Selama waktu ini, mereka berada di penghalang, dan tidak ada banyak saluran untuk mendapatkan berita garis depan. Seluruh penghalang berada dalam keadaan sangat tertutup. Radio di radio berhenti, dan surat kabar tidak menyebutkan perang. Hanya Yan Liu Yuan tiba-tiba menemukan bahwa tetangga sebelah mengubah orang, biasanya pemilik pria dan wanita di sebelah akan pergi bekerja pada jam 7 pagi, hasilnya tidak hari ini. Yang menyebabkan kewaspadaan Yan Liu Yuan. Bukannya dia terlalu ramah, tetapi lingkungan di mana mereka sekarang, harus memperhatikan semua kelainan. Namun, Ren Xiaosu tidak punya waktu untuk menjelaskan. Pejuang nano telah mengirimkan sinyal untuk bantuan. Unit misterius legendaris akan segera tiba di sini. Dia memberi isyarat kepada Yan Liu Yuan, "Saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya, naik kereta." Pada titik ini truk berhenti di pinggir jalan, tidak ada seorang pun di halaman yang mengatakan omong kosong, dan sudah menyiapkan barang bawaan, seolah-olah pergi kapan saja. Ren Xiaosu melompat ke mobil dan bertanya, "Di mana pabrik garmen?" "Barat," teriak Wang Yuqi. "Lalu pergi ke timur." Li Qingzheng menginjak pedal gas dan truk itu menjerit dan terbang ke timur. Biasanya, tidak ada seorang pun di penghalang yang menyetir mobil begitu cepat, sehingga banyak pejalan kaki yang tidak bisa tidak melihatnya ketika truk melintas. Seseorang berbisik, "Ayo reinkarnasi." Setelah itu, dia pulang seperti biasa, dan dia masih ingat apakah dia akan membeli lebih banyak beras di malam hari. Dia tidak bisa melihat butiran beras di rumah selama 2 hari. Di dalam mobil, Ren Xiaosu memberi Yan Liu Yuan pertandingan lain dengan sekelompok robot nano. Wang Fugui memegang ransel besar dan bertanya, "Xiaosu, ada apa dengan ini?" "Hambatan sudah bangun, ayo cepat," kata Ren Xiaosu, "bagaimana kabarmu baru-baru ini?" Untungnya, banyak orang telah merusak makanan mereka. Mereka tidak memiliki deposito. Jadi ketika harga makanan naik, mereka tidak mampu membelinya.
Uang di rumah masih berlimpah. Wang Fugui tertawa bahagia, ayo pergi kali ini. Di mana? Dalam emigran yang memasuki hambatan, saya takut Wang Fugui adalah yang paling nyaman dan kaya. Hanya tidak tahu mengapa, Wang Fugui merasa bahwa dia sudah terbiasa berlarian. Untuk bertahan hidup di dunia yang bermasalah ini, dia tampaknya dapat melarikan diri lagi dan lagi. Tetapi jika Anda melarikan diri, Anda akan selalu lelah. Terkadang Wang Fugui ingin bertanya kepada Ren Xiaosu, atau biarkan kami menemukan gunung untuk hidup, dan menghindari gangguan di luar. Adik Xiaoyu pertama-tama memeriksa Ren Xiaosu dengan hati-hati dan memastikan bahwa dia tidak terluka sebelum melepaskan hatinya, apakah Anda berada dalam bahaya di garis depan? Chen Wudi berkata dengan gembira, Xiao Yuji, tuanku, berbahaya, kemana kita pergi, siapapun yang berbahaya. Alis Xiaoyu membuka matanya dan tersenyum, kamu baik-baik saja. Dalam kognisi Xiaoyu, Ren Xiaosu tidak ada hubungannya. Yang lain tidak ada hubungannya dengan ini. Ini adalah logika paling sederhana dari orang-orang, dan mengelola diri mereka sendiri. Namun, pada saat ini, ledakan tiba-tiba datang dari suatu tempat di penghalang, dan kemudian asap hitam besar naik ke langit, seperti api. Ren Xiaosu memandangi bagian luar mobil, tidak tahu apakah pasukan Yang atau Li Sentan melakukannya. Sekarang dia tidak bisa memastikan siapa tangannya. Penduduk penghalang di jalan semua berdiri diam dan mereka tidak bereaksi. Ini adalah bencana yang disebabkan oleh perang. Saya khawatir sebagian besar orang berpikir bahwa ini adalah di mana boiler atau transformator diledakkan. Di dunia penghalang, meskipun sekarang merupakan perang, penghalang 108 belum terpengaruh oleh perang, tetapi harga makanan telah naik. Pada hari kerja, siaran tidak maju dalam barisan, dan surat kabar tidak memajukan barisan. Penghalang berpikir bahwa perang tidak akan menyebar ke mereka. Dilanjutkan dengan tembakan, sampai saat ini hambatan dari penghalang bergegas, apakah ini perang yang akan datang? Saya belum menunggu mereka untuk bereaksi, saya melihat bahwa langit selatan memiliki rudal berekor panjang yang terbang ke arah tembok, misil ramping terbang cepat di langit dan terbang ke timur. Ketika itu mulai turun dengan cepat, sebelah timur penghalang lagi datang raungan. Itu adalah arah di mana Ren Xiaosu ingin pergi. Aku melihat retakan di dinding penghalang. Banyak asap di langit. Beberapa orang langsung membombardir tembakan dari luar. Dinding penghalang. Pasti pasukan Li Sentan. Ren Xiaosu tidak berharap Li Sentan berniat untuk menghancurkan 108 penghalang bersama. Adegan serupa dengan adegan ini telah dipentaskan di banyak tempat. Dinding di mana penghalang tergantung mulai diserang oleh senjata panas. Jumlah senjata yang menyerang dinding mungkin berasal dari 3 arah yang berbeda. Momen berikutnya, dinding di timur tiba-tiba mulai hancur, dan sebagian besar penghalang mulai runtuh, batas di jalan semua memandang ke arah itu, dan hanya ada kengerian dan mati rasa di mata. Mati rasa ini bukan karena mereka tidak peduli dengan dinding, tetapi ketika rangsangan terlalu besar, saraf mereka tidak bisa lagi menanggung rangsangan seperti itu. Dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Hampir di saat yang sama, semua orang memandangi tembok yang rusak. Orang-orang di jalan itu seperti patung yang membatu. Beberapa orang melihat keluar melalui jendela di rumah, dan rumah itu dalam keheningan yang mati. Titik. Dinding adalah lingkaran perlindungan yang menjadi dasar penghalang, dan mereka terlahir dengan superioritas dan kepercayaan. Sebagian besar dari mereka terlahir di penghalang, di mata mereka. Dunia memiliki lingkaran. Mereka tinggal di sini, bekerja di sini, dan istri serta anak-anak mereka sudah tua, dan sebagian besar penghalang bahkan belum memikirkan apa yang akan terjadi jika tembok runtuh. Pada saat tembok runtuh, pandangan dunia mereka yang melekat dan pandangan hidup runtuh. Ren Xiaosu berteriak pada truk, buka saja ke timur, temboknya runtuh hanya untuk memudahkan kita melarikan diri. Tidak heran Li Sentan hanya mengendalikan brigade tempur dan berani menyerang penghalang. Dia secara khusus mengendalikan unit rudal. Namun, kesenjangan di timur sudah terbuka, yang juga meningkatkan langkah bagi Xiaosu untuk meledakkan hambatan. Namun, ketika kendaraan melaju ke timur, Ren Xiaosu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah, karena orang-orang di timur melarikan diri ke arah mereka.
Tidak benar, aku selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Ren Xiaosu berpikir bahwa bahkan jika penghalang runtuh, orang-orang ini tidak boleh melarikan diri sejauh ini. Namun, mereka masih jauh dari timur, dan Xiao Xiao tidak bisa melihat apa yang terjadi di balik kerumunan ini. Timur. Apa yang ada di timur? Ren Xiaosu tiba-tiba berteriak pada Li Qingzheng, tun kepalamu dan putar kepalamu. Rumput, aku lupa tubuh eksperimental, kekacauan besar, bagaimana mungkin mereka absen? Seperti yang diharapkan Ren Xiaosu, badan eksperimen telah lama berjongkok di sekitar hambatan untuk menunggu peluang, dan sekarang perselisihan sipil manusia adalah kesempatan terbaik mereka. Bab 285. Bala bantuan Laozi ada di sini. Awalnya, Xiaosu melarikan diri ke timur, karena persaingan Nano misterius Li mengejar di belakang, dan dinding timur telah dipukul. Tetapi ketika dia melarikan diri ke sini, dia menemukan bahwa itu salah. Dari kerumunan orang yang melarikan diri, ada sesuatu yang mengerikan di belakang mereka. Ren Xiaosu bertanya pada Chen yang tak terkalahkan, bisakah kamu mendengar gerakan di depanmu, apakah ada suara aneh? Chen tak terkalahkan mengangguk, dapat mendengar. Sepertinya itu benar-benar badan eksperimental. Lao Li, cepat dan berbalik. Teriak Ren Xiaosu. Sekarang, Ren Xiaosu harus kembali. Ketika mereka menemukan jalan utama di arah lain, mereka akan terus melarikan diri ke arah lain untuk melihat apakah mereka dapat menghindari pasukan misterius yang mengejar mereka. Ren Xiaosu lebih suka menghadapi pasukan Li daripada menghadapi banyak badan eksperimental. Pada saat penghalang 109, jumlah benda percobaan telah mencapai 1000. Sekarang pihak lain telah menyerap seluruh jumlah hambatan 109. Bahkan sekarang, beberapa orang mengatakan bahwa jumlah benda percobaan telah mencapai 3000. Para prajurit Nano yang mengikuti mereka mungkin ratusan, 100 di satu sisi dan beberapa ribu di sisi lain, ini sebenarnya tidak sulit untuk dipilih. Ini benar-benar hari hujan, kata Ren Xiaosu. Penghalang besar ini tiba-tiba menjadi sangkar, dan itu adalah penduduk penghalang yang melarikan diri. Sistem pertahanan udara seluruh penghalang tidak memainkan peran apapun. Tidak disangka bahwa Xiaosu adalah orang seperti itu. Lagi pula, bahkan orang-orang yang omong kosong telah memberontak, sehingga sistem pertahanan internal Li telah menjadi pengaturan rapuh seperti kertas. Li awalnya menentang tubuh eksperimental, tetapi bagaimana mereka bisa berpikir bahwa akan ada rudal di dinding, dan bahkan penghalang akan rusak. Pasangan berjalan di jalan, dan ketika mereka melihat tubuh ganas di belakang mereka, mereka mulai bergegas dengan kerumunan. Tetapi berlari dan berlari gadis itu tiba-tiba jatuh ke tanah, dan bocah lelaki yang mengatakan akan melindunginya seumur hidup, tiba-tiba melepaskan tangannya, dan yang satu terus berlari ke depan. Gadis itu berteriak dan meneriakkan nama pacarnya, tetapi pacarnya tidak berbalik. Seorang pria parubaya awalnya mendorong kursi roda dan berjalan menyusuri jalan. Ayahnya di kursi roda. Dia dibelenggu pada tahun-tahun awal karena kecelakaan konstruksi. Ketika tubuh eksperimental tiba, pria parubaya itu tiba-tiba meninggalkan kursi roda dan melarikan diri sendirian. Orang tua itu dengan lemah menatap wajah tubuh eksperimental itu. Faktanya, pria tua itu tidak ingin hidup lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah menderita dari keluarganya. Hei, menantu perempuan saya bahkan menjilatnya di depannya. Keburukan di bawah penutup penghalang, ketidakpedulian dari serbuan kota yang ramai, semuanya terungkap dalam sekejap. Hanya di tengah kerumunan ini, seorang ibu yang kejam mendorong anaknya pergi, kamu duluan. Sui Bao, jangan melihat ke belakang. Ibu akan menyusulmu sebentar lagi. Anak itu menangis dan menolak untuk pergi, dan ibu itu tiba-tiba menangis, siapa yang akan menyelamatkan anakku? Beberapa orang bersembunyi di rumah mereka sendiri. Mereka tampaknya berpikir bahwa bersembunyi di rumah dapat lolos dari pengejaran monster humanoid. Mereka menggigil di dalam rumah. Ketika mereka menemukan bahwa monster benar-benar tidak membobol pintu, mereka bersemangat. Setelah pasukan Li akan membunuh monster itu, hanya masalah waktu saja. Pada saat itu, mereka akan diselamatkan. Mereka hanya tidak tahu bahwa tubuh eksperimen ini hanya membiarkan mereka pergi untuk sementara waktu. Mangsa yang tidak akan melarikan diri tidak perlu pergi ke pertama kali untuk mengejarnya. Dan pasukan Li tidak akan datang untuk menyelamatkan mereka.
Ren Xiaosu, kendaraan mereka belum berbalik selama 2 menit, mereka bahkan belum punya waktu untuk menemukan cara untuk berbelok, dia sudah melihat pasukan misterius di jalan. Perkiraan paling konservatif, pihak lain juga memiliki lebih dari 100 orang. Sudah terlambat, pertempuran ini bukan tidak mungkin. Ren Xiaosu dengan tenang berkata, tak terkalahkan denganku. Kamu datang untuk melindungiku. Ketika berbicara, Xiaosu telah melompat dari mobil, dan penutup luar baju Zira telah melilit tubuh sejenak. Ketika Millet kecil jatuh, seluruh tanah tampaknya bergetar. Ketika melompat, orang-orang akan kehilangan keseimbangan secara instan karena inersia. Ketika baju besi kaki Xiaosu hanya bersentuhan dengan tanah, tiba-tiba itu akan memaksa. Seluruh orang akan bergegas keluar seperti bola meriam. Hanya kekuatan inilah yang membuat kecepatannya melampaui truk yang dikendarai Li Qingzheng. Ketika pasukan misterius datang ke tempat kejadian, Ren Xiaosu berlari ke depan sisi lain dari depan dengan tubuhnya, beri aku gulungan. Tetapi saya melihat Ren Xiaosu dengan mobil di bahu, dan tiba-tiba memutar mobil pihak lain ke sisi tabrakan. Bahkan jika Ren Xiaosu mengenakan baju besi luar, tubuhnya masih terlihat sangat kecil di depan truk pengangkut, tetapi kekuatan kecil ini hampir tidak membalik mobil. Prajurit Nano di dalam mobil tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Ketika tangan Xiao Xiao diserahkan, tiba-tiba ia mengeluarkan 4 keping poker dan terbang menuju mobil berikutnya. Waktu tampaknya melambat. Pengemudi di mobil melihat kartu remi yang indah berputar di udara dan terbang menuju jendela. Ketika mereka hendak mendekati jendela, pengemudi melihat cahaya keemasan kartu remi, seperti matahari yang terbakar. Dengan keras 4-3 kartu poker meledak terbuka, dan kekuatannya langsung terbang setengah dari depan. Seluruh mobil miring dan menabrak gedung di sebelah jalan. Para pejalan kaki yang lewat ketakutan, mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan yang begitu mengejutkan dalam perjalanan untuk melarikan diri. Mekanika, yang mengenakan baju besi luar seperti dewa. Hambatan tidak pernah melihat transendensi dan kesadaran seperti itu. Kekuatan individu. Tampaknya berada di dunia masa depan. Tentu saja, Ren Xiaosu tidak begitu baik, meskipun baju besi luar dapat diturunkan, tetapi kekuatan tabrakan ini masih membuatnya agak terlalu banyak, dan seluruh pundaknya sedikit tumpul. Selain itu, Ren Xiaosu tahu betul bahwa meskipun kendaraan membelok ke samping, itu akan menyebabkan kerusakan tertentu pada Nano Warriors di dalam mobil, tetapi itu tidak dapat dibunuh. Yang berikutnya yang menyapanya adalah pengepungan ratusan Nano Warriors. Ren Xiaosu mengambil nafas, dia tidak tahu apakah dia bisa menang, tetapi di belakangnya adalah Yan Liuyuan, Xiao Yuji dan Wang Fugui. Hidup dan mati, dia tidak harus memilih. Puluhan Nano Warriors yang dibor dari pengangkut personel yang terbalik akan mengambil kelompok Xiaosu hanya dalam 3 detik. Masing-masing dari mereka memiliki pisau nano baru di tangan mereka. Selama Xiaosu tidak memperhatikan, dia akan dipotong. Seorang prajurit nano memotong pisau itu dan membiarkan telapak tangan Xiaosu tiba-tiba dan kemudian mengirimnya terlebih dahulu. Dia benar-benar mencubit bagian belakang pisau nano dengan tangan kanannya sejenak, dan kemudian pisau hitam itu menghancurkan kepalanya dan menghancurkan sisi lainnya dari leher sisi kanan. Di dada dan perut, semua vitalitas terputus pada saat ini. Namun, ada terlalu banyak Nano Warriors. Beberapa orang menyelinap dari belakang ketika mereka menyerang. Pada bilah Nano Blade, riak tiba-tiba bergoyang dalam lingkaran. Pisau itu terkoyak, dan ada celah besar di baju besi luar Millet kecil. Chen Invincible dengan berani membuka celah dari belakang, datang ke Ren Xiaosui, tetapi ada 2 kendaraan transportasi lain yang melaju kencang. Apa yang harus dilakukan? Ren Xiaosu terengah-engah, jika jumlah prajurit nano meningkat, ia harus mulai mempertimbangkan untuk melarikan diri. Pada saat ini, tangki belakang pembawa personel Nano Warrior tiba-tiba meledak, dan seluruh personel pembawa langsung menjadi bola api besar, terbakar bersama-sama dengan Nano Warrior di dalamnya. Ren Xiaosu tertegun, tahu bahwa deru senapan sniper bergoyang. Dia tiba-tiba melihat ke kejauhan, ada seorang gadis dengan topi di gedung tinggi melambai padanya, seolah mengatakan bahwa karena kamu tidak datang kepadaku, maka aku hanya bisa mendatangimu. Ren Xiaosu mengambil napas dalam-dalam dan berakselerasi ke para prajurit nano yang mengelilingi lingkaran itu.
Para prajurit Nano yang baru saja bersiap untuk membangun pertahanan yang efektif diserahkan oleh orang-orang yang terkena dalam sekejap. Setiap kali seseorang ingin subscribe channel Dongeng Donghua secara efektif menyerang Ren Xiaosu, peluru penembak jitu dari langit akan datang seperti yang diharapkan, dan mereka akan dihancurkan. Ren Xiaosu terengah-engah, meskipun dia tidak harus memilih, tetapi dukungan Lao Zi tiba. Bab 286, Kehendak Baja. Kekuatan Ren Xiaosu adalah 10,5 dan ketangkasannya 10.1. Faktanya, ini masih tidak terlalu tinggi. Tetapi ketika dia memiliki baju besi luar, itu telah menjadi binatang buas di mata orang lain. Dia bahkan tidak membutuhkan lonceng dan peluit pada saat ini, dan hanya membutuhkan kekuatan mutlak untuk menyelesaikan penghancuran individu. Tentu saja, jika ini masalahnya, masih akan dikepung oleh ratusan pemburu nano yang telah tiba. Setelah itu, ketika tenaga kerjanya buruk, energi baju besi luar sangat terbatas. Untungnya, Yang Xiaoyu datang, dan tingkat keterampilan senjata api yang sempurna tidak akan membiarkannya kehilangan tembakan ratusan meter jauhnya. Bahkan jika Ren Xiao dan prajurit nano bergerak dengan kecepatan tinggi. Posisi senapan penembak jitu dalam pertempuran infanteri sangat tinggi. Ini mewakili kekuatan super kill dan kekuatan goncangan. Itu adalah otoritas dalam perang infanteri. Semua musuh harus menghindari keberadaannya. Biasanya, penembak jitu akan memilih untuk meletakkan senjata dingin untuk dipenggal, tetapi pada saat ini senapan sniper seperti artileri jarak jauh di tangan Yang Xiaolu, dan gemuruh tidak berhenti. Setelah Ren Xiaosu memiliki penutup senapan sniper, ia bahkan lebih kuat. Ini membuatnya lebih efektif dalam membunuh dan menerobos. Para prajurit nano selalu ingin menyelesaikan formasi, tetapi semua upaya ini menjadi sia-sia dalam menghadapi Yang Xiaoyu dan Ren Xiaosu. Sebuah pisau pengangkat nano ingin memotong Xiaosu dari belakang, tetapi lengannya terangkat dan ia dibawa pergi oleh inersia besar peluru sniper. Setiap kali seseorang ingin menyerang dari belakang, peluru sniper pasti akan datang. Untuk sementara waktu, bahkan prajurit nano berani berdiri di belakang Ren Xiaosu. Ada juga Chen yang tak terkalahkan di sebelah lingkaran emas untuk menyapu Qianjun. Lingkaran emas tidak tahu seberapa berat, tetapi di mana jongkok pada prajurit nano. Itu harus menjadi akhir dari tulang yang patah. Semua penduduk yang melarikan diri dari penghalang dikejutkan oleh adegan ini. Ini adalah gambar pertempuran yang hanya muncul dalam imajinasi mereka. Binatang buas mekanik terbuka di ruangan besar dan bahkan tanahnya pecah dalam 1 inci. Namun, pada saat ini, Xiaosu tiba-tiba menemukan bahwa tubuh eksperimental di belakangnya akan menyusul. Dia memperhatikan di Yu Guang bahwa ada juga benda percobaan di bawah gedung tempat yang Xiaolu berada. Dia memanjat dengan liar. Pada bayangan panggung, tiba-tiba pintu bayangan terbuka. Yang Xiaoyu terus menembak dengan senapan sniper. Suara Luo Xinyu datang dari pintu bayangan, "Jongkok kecil, jangan selamatkan dia," dan sudah terlambat untuk pergi. Namun, Yang Xiaoyu tidak mengatakan sepatah kata pun, masih menembak memuat membanting, dan terus menembak karena hubungan antara penembak jitu dan penembak jitu. Bahkan jika kebugaran fisiknya cukup kuat, dia mulai terluka. Tapi dia tidak bisa berhenti, apa yang harus dia lakukan jika dia menghentikannya? Luo Xinyu hampir menjadi gila, "Ayo, tubuh eksperimental akan naik, tolong tanyakan gadis itu, sudah terlambat." Tunggu sebentar, Yang Xiaoyu dengan tenang membuang majalah dan menggantinya dengan yang baru. Pada saat ini, dia telah melemparkan banyak majalah yang dibuang di sekelilingnya, dan ada lebih dari 10 klip di tasnya. Di mana sniper-sniper akan memiliki begitu banyak peluru seperti dia, tidak ada yang disebut sniper. Luo Xinyu sedang terburu-buru, dia tidak tahu apa yang dibuat Yang Xiaoyu, dan bahkan keselamatannya sendiri tidak masalah. Dan Yang Xiaoyu selalu menatap melalui ruang lingkup, dia ingin membantu Xiaosu menghilangkan bahaya tersembunyi. Saat berikutnya, tubuh eksperimental telah naik ke atas atap dan bergegas menuju Yang Xiaoyu. Sampai tubuh eksperimental di udara, Yang Xiaoying masih menarik pelatuknya. Ketika cakar tubuh eksperimental menyentuh ujung Yang Xiaoyan, dia mengambil telapak tangan Luo Xinyu dan meninggal. Tubuh eksperimental yang jatuh ke udara bertabrakan di atap, dan mereka menjerit karena marah.
Ren Xiaosu tidak memiliki sampul senapan sniper, dan lambat laun mulai bekerja keras. Para prajurit Nano juga menyadari bahwa penembak jitu telah mundur. Mereka segera membentuk lingkaran dan akan membunuh Xiaosu dan Chen yang tak terkalahkan di sini. Ren Xiaosu memperhatikan bahwa energi baju besi luar akan hampir habis dan jarak percobaan hanya beberapa ratus meter jauhnya. Dia menghela nafas dan berada di mana-mana. Namun, seperti kata Li di altar, ketika Anda memutuskan saat hidup dan mati, Anda dapat menentukan hidup dan mati, yaitu kemarahan dan kekuatan yang tidak mau mati. Ren Xiaosu sangat lelah, tetapi ia masih memiliki kartu. Kekuatan 10,5 tidak terlalu tinggi, tetapi ketika kehancuran kota dibuka itu adalah dunia baru. Kemampuan untuk menghancurkan kota hanya 30 detik, jadi Ren Xiaosu selalu menganggapnya sebagai kartu terbesarnya. Ren Xiaosu memperhatikan hal itu, bukan untuk mengatakan berapa banyak perubahan yang bisa dilakukan untuk menghancurkan kota, tetapi berapa banyak perubahan yang dapat membawa kebayangan. Mata Ren Xiaosu merah, dan dunia tampaknya telah memerah pada saat ini. Dunia baru akan datang, dan dunia lama akan mati. Ketika kota itu dibuka, Ren Xiaosu memanggil bayangan. Formula untuk menghitung kekuatan bayangan sangat murni, yaitu 2 kali lipat dari Ren Xiaosu. Setelah Xiaosu membuka kota, bayangan itu 4 kali lipat dari tubuhnya. Pada saat bayangan itu menjauh dari Ren Xiaosu, dia melompat ke kelompok prajurit Nano di depannya, dan dia sangat terkejut. Prajurit Nano di depan bayangan mati satu persatu. Ketika seorang prajurit Nano menyayat pisaunya ke arah cangkul bayangan, bayangan itu tidak tahu kapan dia melewatinya. Pisau hitam di tangan bayangan juga salah dengan pihak lain. Titik. Yang disebut kehancuran kota itulah kekuatan yang benar-benar dapat mengguncang kota. Bayangan itu memegang leher prajurit Nano, menggunakan tubuh manusia sebagai perisai, bergegas ke depan, bangunan itu runtuh karena tabrakan, dan tanah runtuh langkah demi langkah. Sosok tinta hitam seperti naga, datang ke dunia. Hambatan tak terbatas, kerumunan bingung, bayangan remaja itu membunuh. Pisau hitam, menghancurkan kota, bayangan, ketika mereka disatukan, ini adalah kekuatan yang benar-benar dapat melampaui duniawi. Bahkan jika itu hanya 30 detik. Ren Xiaosu terengah. Puluhan prajurit Nano tidak memiliki satu orang di depan bayangan selama lebih dari setengah detik. Bayangan itu berdiri di ujung jalan panjang, dikelilingi oleh neon dan ramai, yang akan segera rusak. Bayangan itu berdiri diam di sana, menunjuk semua prajurit Nano di depannya dengan pedang hitam, seolah-olah untuk menyampaikan keinginan baja ini kepada dunia. Jika kekuatan satu sama lain tidak begitu jelas, para prajurit Nano masih memiliki hati. Tetapi bayangan itu terlalu mengerikan, mereka berpikir bahwa bahkan jika kekuatan lapis baja menghadap ke depan, sulit untuk mengeraskan kekuatan seperti itu. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa hanya perlu 30 detik untuk menghancurkan kota. Para prajurit Nano mulai mundur, mereka juga melihat tubuh eksperimental tidak jauh, karena mereka tidak bisa mengalahkan Ren Xiaosu, mereka hanya bisa mundur. Ren Xiaosu melihat bahwa retret mereka akan lega, dan waktu untuk menghancurkan kota akan segera datang. Kekuatannya hampir habis. Bahkan energi armor luarnya akan berakhir. Dia sudah berada di ujung kekuasaannya. Tetapi pada saat ini, prajurit Nano dengan roket RPG bahu di bayangan tiba-tiba menarik pelatuknya. Tapi dia tidak membidik Ren Xiaosu, tapi Chen tidak terkalahkan. Tak terkalahkan. Ren Xiaosu meraung. Ah, Chen Invincible baru saja membunuh seorang prajurit Nano dan tiba-tiba mendengar Tuan memanggil namanya dan segera berbalik. Tetapi ketika dia berbalik, dia hanya melihat Ren Xiaosu bergegas ke dirinya sendiri. Guru yang berteriak bahwa dia bukan orang baik setiap hari, seperti pahlawan yang turun dari langit, untuk melindungi mimpi rapuh anak yang sakit mental, karena impian anak adalah menjadi pahlawan. Saat menjadi orang baik. Guru, Anda jelas orang yang baik, orang terbaik di dunia. Saya melihat bahwa baju besi terluar dari Ren Xiaosu berkumpul di depannya, dia memegang perisai dewa dan menghalangi dia di depan Chen Invincible. Dia mencoba menolak roket RPG dengan semua kekuatan baju zirah Nano. Dengan keras, Ren Xiaosu dan Chen Invincible semuanya terlempar keluar oleh gelombang besar udara, dan baju besi luar hancur berantakan.
Chen yang tak terkalahkan memanjat dari tanah, Tuan. Namun, melihat baju besi yang tersebar tiba-tiba berubah menjadi cairan, dan bersatu kembali dengan Ren Xiaosu, tetapi Xiaosu sudah terbaring di tanah dan tidak sadarkan diri. Bab 287, tidak ada lagi yang suci di dunia. Melihat Ren Xiaosu yang tidak dapat dipahami, Chen Invincible bergegas ke masa lalu. Dia menjelajahi dengusan Xiaosu dan menemukan bahwa guru masih hidup. Pikirkan juga, armor telah mengambil kerusakan terbesar pada guru dan tidak menyebabkan cedera fatal. Hanya saja saya terlalu sulit untuk menolak RPG, jadi saya kewalahan oleh kekuatan dampak yang sangat besar. Senjata panas ini adalah salah satu kristal kebijaksanaan pengembangan peradaban manusia selama ribuan tahun, cukup untuk menghujat. Chen Invincible ingin menjemput Ren Xiaosu, tetapi kemudian tubuh eksperimental di belakangnya telah tiba. Dia berteriak kepada Li Qingzeng, kamu datang ke Master dan masuk ke mobil. Namun, Li Qingzeng berkata dengan wajah pahit, peluru baru saja menabrak mesin di depan truk tidak bisa berjalan. Melihat bahwa tubuh eksperimental semakin dekat, kesulitan yang mereka hadapi satu demi satu. Yan Liu Yuan tiba-tiba berkata, semua orang memegang siswa yang terluka, Guru Jiang Yu, Anda membawa saya dengan saya, bergiliran. Yan Liu Yuan sekarang memiliki robot nano di dalamnya, tetapi energi dari robot nano tidak tahan lama, jadi dia tidak bisa berjalan terlalu jauh dengan Ren Xiaosu, jadi dia harus bersama Jiang. Ketika suara itu jatuh, Wang Fugui mengambil siswa yang terluka dan turun dari bus. Pada saat ini, luka Wang Yuqi masih tidak baik. Hanya ada 5 siswa yang terluka, dan sekarang ada Xiaosu lain. Lebih dari selusin gadis membantu saya di sela-sela. Semua orang membawa yang terluka dan berjalan maju. Hati semua orang sangat kecewa. Ada yang pingsan, apa yang harus mereka lakukan? Di masa lalu, ketika Xiaosu ada di sana, semua orang seperti tulang punggung hati, bahkan jika langit jatuh, akan ada Xiaosu. Tapi sekarang, Ren Xiaosu tidak sadarkan diri, dan dia membutuhkan orang lain untuk mengurus dirinya sendiri. Kota penghalang yang luas ini akan dihina dengan perang, darah, dan daging. Kemakmuran tidak akan ada di sana, dan peradaban akan menjadi bagian dari masa lalu. Kerumunan orang yang melarikan diri melewati mereka, dan lampu neon di kejauhan jatuh. Langit juga akan turun. Ini adalah jalan buntu, tidak ada yang bisa selamat dari gelombang kelabu tubuh eksperimental. Pada saat ini, tubuh eksperimental semakin dekat dan dekat, tetapi Yan Liu Yuan tampaknya belum melihatnya, dan sulit untuk membiarkan Xiaosu kembali ke tubuh. Tidak ada keraguan bahwa yang terluka melarikan diri dari tubuh eksperimental. Dan jumlah badan eksperimental mencapai beberapa ribu, dan pertarungan tidak dapat dikalahkan. Melihat tubuh eksperimental, setiap orang memiliki pilihan dalam pikiran, pergi, atau tetap bersama untuk mati. Yan Liu Yuan melihat ekspresi ragu-ragu orang lain, dan dia berkata dengan dingin, jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi sekarang. Dan dia 6 Yuan, dan dia akan mati bersama Ren Xiao. Melihat bahwa tubuh eksperimental kurang dari 100 meter dari mereka, seorang gadis menangis dan bersumpah pada Jiang, Guru, saya minta maaf. Setelah selesai, dia berlari ke depan sendirian dan meninggalkan semua orang. Chen Wudi menatap punggungnya dalam diam. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang akan menyalahkan gadis itu untuk apapun. Tidak ada pilihan antara hidup dan mati. Jiang tidak diam-diam menerima Yan Xiao Yuan dari punggung Yan Liu Yuan, kami telah mencoba, nanorobot Anda tidak bisa bertahan lama, sekarang kekuatan saya lebih besar, saya akan membacanya. Dua gadis lain memberi Jiang tidak meminta maaf dan berlari, tetapi Jiang tidak menyalahkan mereka, dia hanya perlu memberi pertanggungjawaban pada dirinya sendiri. Wang Yuqi yang terluka jatuh ke tanah karena tidak ada yang membantunya. Dia tersenyum pahit, ayo pergi, ambil pemimpin pasukan dan berjalan bersama, saya tidak bisa pergi. Lao Li memberi saya sebuah granat, saya tahu Anda masih punya 2. 1. Siswa lain tersenyum dan melepaskan teman sekelasnya yang membantunya, itu benar, yang lain untukku, ayo pergi. Para siswa ini seharusnya duduk di ruang kelas dengan jendela-jendela yang jernih. Para guru berbicara di atas panggung dan mereka diam-diam menyerahkan catatan kecil di bawah.
Setelah kelas Anda bisa pergi ke taman bermain untuk bermain basket. Setelah sekolah, membawa tas dan berjalan di matahari terbenam. Jika mereka bisa kuliah di masa depan, mungkin mereka bisa belajar lebih banyak. Di sana, mereka akan bertemu gadis yang mereka sukai dan kemudian hidup bersama selama sisa hidup mereka. Tetapi kehidupan orang ini tiba-tiba berhenti pada usia 18 dan tidak ada masa depan. Jalan panjang ini mengarah ke kejauhan, tapi sepertinya tidak pernah pergi. Taman bermain anak muda berkeringat itu juga jatuh ke dalam jurang. Keinginan untuk mati tiba-tiba membara, Wang Yuqi berkata sambil tersenyum, kamu ingat untuk hidup dengan baik. Chen Invincible melihat kembali ke tubuh eksperimental yang dia kejar, dan kemudian memandang Wang Yuqi, kamu tidak harus mati, aku akan memberimu istirahat. Ah, Li Qingzheng berkata dengan mendesak, ayo kita bersama. Tidak, kata Chen sambil tersenyum, kamu lupa, aku adalah reinkarnasi dari Qitian. Semua orang diam, tetapi Qitian Daseng belum memainkan banyak badan eksperimental. Chen Invincible berkata, setiap orang adalah murid untuk melindungi guru. Akibatnya, guru selalu melindungi saya. Mulut itu adalah jantung pikiran, menggunakan nama orang-orang jahat sebagai pelindung untuk melindungi tuannya, sekarang giliran saya untuk melindungi Anda. Saya pria yang hebat. Bagaimana Anda bisa takut pada setan? Bahkan jika Anda mati, Anda harus menarik setan-setan itu ke neraka. Chen Invincible selangkah demi selangkah menuju tubuh eksperimental yang tak terhitung jumlahnya, sosok kecilnya dalam kegilaan kelabu, seperti sebuah pulau di depan puluhan meter tsunami. Perasaan senang dari matahari terbenam yang miring tiba-tiba memiliki seberkas cahaya yang dilemparkan dari awan, dan itu tepat untuk melemparkan tubuh Chen yang tak terkalahkan. Guru berkata bahwa dia adalah cahaya. Dia adalah yang paling cerdas di dunia. Akhirnya, cahaya yang paling tak terkalahkan. Tiba-tiba, kekuatan tak terkalahkan Chen bergegas ke tubuh eksperimental, dan kecoaknya mengungkapkan manik-manik darah halus, yang merupakan harga kehidupan yang terbakar. Hantu baju besi rantai emas bergetar di Chen yang tak terkalahkan, tetapi itu tidak pernah berhasil. Chen Wuwei meraung, tidak cukup. Ayo lagi. Aku bilang, datang lagi. Api dalam hidup tiba-tiba naik dan membakar kehidupan. Lautan jiwa yang mendominasi dunia bergolak, seolah-olah untuk melacak masa lalu dan masa kini. Siapa aku di dunia terakhir? Raja Monyet Hua Guoshan. Tidak benar. Tianting Dua Mawen. Tidak benar. Ngomong-ngomong, aku pria yang hebat. Saya telah ke surga barat. Saya orang yang bisa menang di dunia ini. Saya telah ke surga barat. Saya telah ke surga barat. Saat berikutnya, mahkota ungu bersayap Phoenix dari kepala Chen yang tak terkalahkan datang dari ketiadaan, dan kedua sayap suci itu menunjuk langsung ke awan dan terhubung dengan awan. Pada saat berikutnya, baju besi rantai emas juga datang dari ketiadaan, dan cahaya keemasan seperti matahari yang panas bersaing dengan langit. Sutra akar teratai Bu Yunlu juga datang bersama, menginjak tanah di bawah kaki. Chen Invincible tertawa di senja, di mana orang suci surgawi, yang berani melawanku. Tsunami abu-abu akhirnya datang kepadanya, tetapi Chen Invincible meletakkan cincin emas di tangannya ke tanah. Dan kemudian menggulungnya ke langit. Kekuatan besar sebenarnya adalah gelombang bumi dari tanah, dan yang paling sulit adalah yang pertama. Semua benda percobaan dikubur hidup-hidup. Gelombang besar bumi seperti murka para dewa, dan benda-benda eksperimental yang terkubur di tanah berjuang untuk memanjat, tetapi bumi sekeras besi, dan mereka mati lemas sampai mati. Tubuh eksperimental di belakang tidak takut mati. Chen Invincible mengambil satu jilatan rambut dari belakang telinganya dan meletakkannya di mulutnya, bagaimana dengan monyet-monyet. Ratusan monyet tiba-tiba muncul di angin, masuk. Ikuti aku, iblis, Chen tak terkalahkan tertawa dan membunuh masa lalu. Tubuh eksperimental monyet-monyet dan matahari bergegas ke belenggu. Tubuh eksperimental yang ganas itu rentan terhadap cucu-cucu monyet. Ketika Anda turun, Anda harus menghancurkan semua daging dari tubuh eksperimen. Fang Kai-chen mengatakan bahwa setelah istirahatnya, benar-benar perlu untuk menghentikan gelombang abu-abu di depannya, dan kemudian hancurkan. Ini adalah terobosan nyata.
Untuk sesaat tubuh eksperimental di depan Chen Invincible tiba-tiba berubah menjadi iblis, dan seluruh dunia berasap dan mempesona. Kebijaksanaan di balik tubuh eksperimental menyembunyikan keberadaannya. Dan mengarahkan sejumlah besar badan eksperimental untuk mencoba sepenuhnya mengelilingi Chen yang tak terkalahkan. Ini adalah musuh paling kuat yang ditemui setelah meninggalkan negara itu. Musuh yang tidak ada duanya. Masih ada manusia yang bersembunyi di gedung-gedung di sebelah jalan. Setelah mereka mendengar gerakan itu, mereka diam-diam melihat melalui jendela. Tetapi mereka melihat Chen tak terkalahkan sebagai pahlawan. Badan eksperimen telah tiba. Chen Wufei memuntahkan darah, tetapi ingin tersenyum dan bertanya pada guru, "Tuan, Anda melihat saya tidak buruk." "Guru, di masa depan Anda harus memegang sinar cahaya Anda sendiri, itu belum mati." Dalam sekejap, dia mengarahkan cincin emas ke langit, surga. Saat berikutnya, dia meraung dan memasukkan lingkaran emas di tangannya ke tanah. Dia melihat bahwa tanah berpusat pada lingkaran emas dan cahaya keemasan keluar. Melihat cahaya keemasan, bumi seperti danau, tubuh eksperimental seperti nyamuk, dan nyamuk yang dekat dengan danau dalam sekejap berubah menjadi bubuk. Sejak saat ini, tidak ada lagi badan eksperimen yang berani menyerbu, dan tsunami abu-abu dengan cepat lari ke penghalang dan lari. Ini adalah pertama kalinya sejak eksperimen itu dilakukan di luar negeri. Chen Invincible dengan mengorbankan kehidupan yang terbakar, mengubah gelombang jatuh, dan membantu bangunan akan jatuh. Namun, sejak saat itu, kapal penyelamat Chen yang tak terkalahkan juga akan pergi ke ujung laut. Dia duduk di tanah dan menyeringai, dan tidak ada depresi di matanya. Dia berpikir, apakah Tuan akan memujinya di sini? Memikirkan hal ini, Chen Invincible lebih bahagia. Mungkin dia juga akan memberinya semangkuk nasi goreng daging, jenis daging yang tersembunyi di dasar mangkuk. Pada saat ini, penghalang yang semula dihindari di gedung abis pahlawan, apakah kamu baik-baik saja? Chen tak terkalahkan mengabaikan mereka. Pada saat ini sudah saatnya mati. Dia teringat fragmen indah dari bergaul dengan guru. Ketika dia masih kecil, dia pergi ke rumah sakit jiwa. Dia mendengar bahwa ibunya melarikan diri dengan orang lain karena penyakitnya, dan ayahnya tidak tahu kemana harus pergi. Tidak ada teman di sana, dan tidak ada yang dinanti-nantikan di hari kerja. Saya hanya merasa bahwa hidup ini kelabu. Faktanya, semangat Chen yang tak terkalahkan selalu bertahan di musim panas 8 tahun, dan sumpah untuk menjadi musim panas Kitian Daseng. Namun, sejak saya bertemu guru, ada banyak hal yang menyenangkan, dan saya masih bisa makan makanan lezat. Semua orang melindunginya. Tidak ada yang cemburu bahwa dia bodoh. Dia terutama ingin memberitahu guru bahwa itu benar-benar busuk untuk mendorong Anda. Jangan membukanya nanti. Tuan, ketika Anda mengenakan baju besi, itu terlihat seperti sapi. Tidak bisakah Anda mengubahnya? Tuan, gadis topi di gedung tinggi adalah yang Anda sukai, jauh lebih kuat dari Zixia saya. Tuan, enak sekali dimasak. Tuan, Anda adalah cahaya. Chen menyeringai tak terkalahkan. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke samping, hanya untuk melihat seorang pria setengah baya diam-diam meraih segenggam tanah. Ada darah Chen yang tak terkalahkan di tanah. Chen Wuwei bertanya, apa yang kamu lakukan? Pria paruh baya itu takut untuk berbicara, dan Chen Invincible berteriak keras, aku bertanya apa yang kamu lakukan. Pria paruh baya itu ketakutan dan menangis. Ketika dia melihat bahwa dia ditemukan oleh Chen Wudi, dia langsung jatuh. Perusahaan pemadam kebakaran membeli darah orang yang luar biasa. Iklan yang luar biasa dari perusahaan pemadam kebakaran juga memainkan peran. Karena Anda bukan orang yang luar biasa, Anda tidak bisa menjual darah, maka Anda bisa menjual darah orang lain. Selama Anda menjual darah sekali, Anda bisa mendapatkan $1 juta, dan Anda bisa makan dan minum selamanya. Chen tak terkalahkan tersenyum diam-diam, ini adalah dunia. Dia ingat bahwa 109 penghalang diselamatkan olehnya di jalan untuk melarikan diri, tetapi juga untuk menghasut orang lain, orang setengah baya yang merampok makanannya. Dia ingat bahwa pos itu, mereka saling membantu siang dan malam, dan akhirnya diam-diam membawa Liu Weijiang, yang melarikan diri dari makanan. Dia ingat bahwa prajurit yang bisa dibodohi oleh orang bodoh asalkan dia sengaja jatuh. Dia ingat bahwa dia diselamatkan oleh pusat medis dan dia ingin menikahi tentaranya.
Chen Wudi tiba-tiba teringat berbagai hal di dunia ini, dan kemudian tersenyum diam-diam. Tetapi dia melihat lingkaran emas di tangannya berputar, dan dia memutari cahaya keemasan lagi dalam minggu ini. Kali ini dia menyatukan penghalang di sekitarnya untuk mengambil darah. Ketika itu berubah menjadi bubuk, pria parubaya itu masih memegang darah di tangannya dan menolak untuk melepaskannya. Ini adalah pertama kalinya Chen Invincible mengambil inisiatif untuk membunuh dan terakhir kali. Dia ingat apa yang dikatakan guru kepadanya, jika Anda merasa ditelan kegelapan, apakah itu berarti bahwa Anda adalah cahaya? Tapi Tuan, dunia ini gelap. Hari ini, cahaya padam. Chen tak terkalahkan duduk berlutut, dengan lembut ia meletakkan lingkaran emas di lututnya, langit di atas kepalanya bersih seperti baru, dan kunci emas seterang dulu. Tiba-tiba, saya melihat Chen tak terkalahkan dari kaki untuk memulai sedikit membatu, butiran membatu seperti dua naga, sampai ke leher Chen yang tak terkalahkan. Sampai seluruh orang berubah menjadi patung. Ketika pertama kali tiba di rumah sakit jiwa, Chen dalam kondisi serius. Dia selalu bertanya kepada perawat, adikku, di mana ayah dan ibuku? Perawat akan berkata dengan acuh tak acuh di piring obat, Anda tidak memiliki orang tua, Anda berasal dari batu. Karena ini dari batu, kembali ke batu. Monyet-monyet itu datang dan berjongkok di sisinya dan berubah menjadi cahaya dan bayangan. Awan-awan di atas Scorpio dibuka dan mekar. Itu sangat mempesona sehingga bisa dilihat dalam radius 10 km, seperti pelangi setelah hujan. Mulut Chen yang tak terkalahkan mengungkapkan sentuhan senyum terakhir. Tuan, aku akan pergi. Di dunia ini, tidak perlu untuk hari yang menyenangkan. Bab 289, Kesedihan dan Kegembiraan Manusia Tidak Pernah Berkomunikasi. Suatu ketika Xiao Su mendengar tentang Fajar para Dewa, dia merasa bahwa gerombolan itu terlalu banyak memberi nama. Biasanya ketika orang melihat Fajar para Dewa, mereka selalu memikirkan Senja para Dewa, yang terdengar sial. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana Anda menyebutkan waktu yang lebih baik antara Fajar dan Senja? Pagi-pagi sekali para dewa. Rasanya tidak benar. Siang hari para dewa. Rasanya juga tidak benar. Dan era berapa senja para dewa? Bagian kedua dari para dewa. Ketika Ren Xiaosu serius membahas topik ini dengan Yan Liu Yuan, mereka juga membuka apotek di penghalang 109, dan Luo Wei masih mengebor di selokan. Ketika Yan Liu Yuan mendengar bahwa Xiaosu mengatakan kata-kata ini, kepalanya tertawa. Tapi sekarang, bocah yang memberitahu Yan Liu Yuan tentang lelucon buruk hanya bisa tidak sadar di belakang Jiang Wu, dan dia bahkan tidak tahu di mana dia berada. Yan Liu Yuan meninggalkan 108 penghalang bersama semua orang di kerumunan yang melarikan diri, dan sekarang Xiao Sui tidak bisa memimpin semua orang, maka dia harus berdiri sebagai adik lelaki. Mereka harus pergi, dan kekuatan Li di penghalang 108 belum sepenuhnya hancur. Sekarang para pejuang Nanoli dan yang saling membunuh di hutan belantara. Setelah yang sukses, dia ingin mengungsi, tetapi ini sangat mudah. Hanya saja jika mereka menunggu akhir pertempuran, saya khawatir jika mereka kembali, mereka akan mengatur kembali kekuatan mereka untuk membantu mereka. Ketika Ren Xiaosu menggunakan bayangan itu sebelumnya, dia tidak menjaga tangannya, jadi beberapa rahasia tentang Ren Xiaosu juga dapat terpapar bahaya. Bagaimanapun, ada prajurit Nanoli yang melarikan diri. Tentu saja, pada saat itu, tubuh Xiaosu ditutupi dengan baju besi, dan bahkan wajahnya tidak terbuka. Bahkan jika itu adalah Su Xianchu, dia bisa mengatakannya. Pada akhirnya, dia mengubah armornya menjadi perisai, tetapi pada saat itu, Li tidak memperhatikan siapa Ren Xiaosu itu. Mereka tidak memiliki informasi gambar untuk diidentifikasi oleh Xiaosu. Terlebih lagi, prajurit Nanoli yang ikut serta dalam pertempuran mungkin tidak selamat ketika Yan Liu Yuan melarikan diri, prajurit Nano yang sudah tiba. Dan mereka segera pecah dengan prajurit Nanoli. Tentu saja, jika Anda ingin kembali ke sini, tidak ada yang menemukan bahwa rahasia Ren Xiaosu belum dikonfirmasi, dan saat ini, rahasianya bukanlah hal yang paling penting bagi Yan Liu Yuan. Yang perlu dia pertimbangkan adalah bagaimana memberi Ren Xiaosu cedera mantap dan membawa semua orang pergi dengan selamat. Mobil rusak. Mereka hanya bisa berjalan sepanjang jalan karena pengungsi bergerak ke utara.
Di jalan, Yan Liu Yuan juga ingin menemukan mobil, tetapi mobil yang mereka temukan di pinggir jalan semuanya rusak dan tidak dapat dibuka. Tidak Xiao Shu mengambilnya. Kali ini mereka bahkan tidak menyiapkan terlalu banyak makanan. Itu tidak sama dengan pelarian yang disiapkan di masa lalu. Kali ini, Yan Liu Yuan sama malunya dengan pengungsi lain. Xiao Yuji melakukan banyak persiapan, tetapi sekarang mereka memiliki 3 korban di millet kecil, sudah kewalahan untuk merawat yang terluka, dan orang-orang harus bergiliran. Jadi dalam perjalanan untuk melarikan diri, mereka membuang beberapa persediaan, dan hanya menyimpan beberapa makanan yang diperlukan dan persediaan yang diperlukan untuk alam liar, seperti korek api. Bukan karena materi tidak penting, tetapi mereka merasa bahwa orang lebih penting. Yan Liu Yuan dengan sarung tangan, semua kulit di bawah leher ditutupi, karena jika terjadi konflik dengan para pengungsi, seluruh tim dapat mengandalkan nano robot pada Yan Liu Yuan. Wang Fugui, Li Qingzheng, dan saudara perempuan Xiao Yu tidak memiliki kekuatan militer. Mereka hanya dapat mengandalkan pistol untuk saat ini. Belum lagi orang lain. Robot nano dari beberapa siswa pria menambahkan hingga lebih dari 6 yuan. Dan mereka memiliki setengah detik penundaan dalam mengendalikan robot nano, yang harus dimainkan dengan orang-orang. Robot nano belum bereaksi, dan tinju orang-orang sudah memukul wajah mereka. Namun, Yan Liu Yuan memiliki beberapa bakat dalam mengendalikan robot nano, bahkan sekarang dia dapat memusatkan robot nano pada bagian-bagian tertentu, ketika dia bertarung. Selama dia memakai sarung tangan, tidak akan ada garis-garis perak di wajahnya. Di masa lalu, di kamp pengungsi, Ren Xiaosu bertanggung jawab untuk membuka jalan di depan ini untuk memastikan bahwa tim di belakang tidak ramai oleh kerumunan. Dan orang yang membuka jalan digantikan oleh Yan Liu Yuan. 6 yuan, Wang Fugui berkata, apakah kamu ingin aku dan Li Qingzheng sebentar, apakah kamu istirahat? Yan Liu Yuan membalas, tidak, saya biasa melakukan apa yang dulu dilakukan saudara saya. Tim pengungsi pergi jauh ke utara, dan ada salju di musim dingin, dan tidak bisa pergi jauh dalam 1 hari. Tetapi mereka tidak berani menoleh ke belakang, mungkin ada badan-badan eksperimental yang mengerikan di belakang mereka, walaupun gerakan di penghalang sebelumnya besar. Sebagian besar pengungsi yang bisa melarikan diri bahkan tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka juga tidak tahu siapa yang menyelamatkan mereka. Namun, sejumlah kecil orang tahu bahwa monster itu mungkin diusir, tetapi orang itu belum mati. Bagaimana jika monster itu kembali? Di malam hari, para pengungsi berhenti di tempat yang jauh dari utara penghalang, dan memandangi penghalang yang rusak dari jauh. Yan Liu Yuan berjalan ke padang belantara sendirian, dengan pot tali, dan roti kukus kering yang dibawa oleh Xiao Yuji. Jatah mereka hanya cukup untuk 2 hari, jika mereka ingin tinggal lebih lama ia hanya bisa belajar membawa Xiao Su untuk pergi berburu, dan Xiao Su yang terluka membutuhkan daging. Bukan hanya makanan kering. Yan Liu Yuan ingat bahwa ketika ia pertama kali melayani sebagai Xiao Su, ia mengajarinya cara menangkap seekor burung pipit. Karena menangkap seekor burung pipit adalah teknik berburu yang paling sederhana. Burung pipit bukan burung yang bermigrasi, jadi di musim dingin, burung pipit telah kehabisan biji-bijian dalam waktu yang lama. Ini adalah waktu terbaik untuk menangkap. Namun, setelah Yan Liu Yuan mengangkat kuali, ia dilahirkan di salju selama 4 jam dan tidak melihat seekor burung pipit untuk pergi ke panci untuk mencari makanan. Selama periode itu, Yan Liu Yuan jelas melihat bahwa beberapa burung gereja telah jatuh di salju, tetapi dia bernapas sedikit tidak teratur, dan burung gereja takut. Burung itu adalah salah satu hewan yang paling waspada, dan burung-burung setelah bencana bahkan lebih hantu. Yan Liu Yuan tidak berkecil hati. Dia mengatur ulang pernapasannya. Dia biasa mengatakan bahwa pulang Xiao Su akan memberitahunya bahwa mudah untuk menangkap seekor burung pipit, tetapi ketika dia datang untuk mencobanya, dia menemukan bahwa Ren Xiao Su hanya berpura-pura mudah. Sangat sulit bagi seseorang untuk berbaring di salju. Tubuh terperangkap di salju, dan udara dingin menembus ke celah pakaian. Seperti pisau, ia memotong pisau di kulit. Dan di sekitar, tidak ada hutan belantara, tidak ada yang bisa menemani untuk berbicara, tidak ada cara hiburan untuk menghibur, hanya kesepian. Sepanjang malam, Yan Liu Yuan tidak bergerak di salju, tangan dan kakinya mati rasa.
Suatu ketika, burung pipit datang untuk mengambil remah-remah panci di bawah potnya. Akibatnya, ketika Yan Liuyuan ingin terburu-buru, ia menemukan bahwa ia telah kehilangan kemampuannya untuk bergerak gesit. Bab 290, Berburu Yan Liuyuan. Ternyata Anda tidak bisa hanya diam saja, dan Anda harus menyesuaikan postur tubuh Anda dari waktu ke waktu agar persendian Anda tetap aktif. Sampai dini hari, ketika Yan Liuyuan terjebak dan harus menutup matanya dan tertidur, seekor burung gereja terbang lagi di bawah panci. Tangan Yan Liuyuan tiba-tiba mengencangkan tali, dan pot besi yang menopang tongkat kayu itu tertekuk di salju. Yan Liuyuan menggigit giginya dan dia merasa persendiannya berkabung, tapi dia masih memiliki robot nano. Dia ditekan ke bagian atas panci besi, dan dia berani menjangkau setelah mengkonfirmasi bahwa burung pipit itu stabil dan mantap, tetapi tangannya disengat oleh hati yang hancur. Ini tidak sama dengan apa yang dikatakan Ren Xiaosu. Yan Liuyuan mengeluarkan suara rendah, dan butuh setengah hari untuk mematahkan leher burung pipit. Namun setelah diputar, ada 3 lubang darah lagi di punggung tangan. Yan Liuyuan duduk di tanah dengan burung pipit, dan langsung menangis, tidak ada orang di sekitar, dan dia menangis semakin keras. Dia tidak berduka untuk dirinya sendiri, tetapi menggantikan Xiaosu. Ren Xiaosu selalu berkata bahwa hutan belantara lebih menyenangkan dan berburu lebih mudah. Yan Liuyuan selalu tahu bahwa Ren Xiaosu berbohong. Tetapi kesedihan dan kegembiraan manusia tidak pernah dikomunikasikan, sehingga di hari-hari yang paling sulit, Yan Liuyuan berpikir bahwa dia telah memahami betapa sulitnya bagi Xiao Xiao. Tetapi sekarang dia tidak berharap bahwa penderitaan Xiao Xiao pada waktu itu akan lebih sulit daripada yang dibayangkan. Lebih banyak. Hal semacam ini hanya dialami sendiri, dan saya benar-benar mengerti apa yang terjadi pada Xiao Su untuknya. Mengapa Xiao Su tidak pernah membiarkannya pergi berburu di hutan belantara? Bocah itu tidak dapat memiliki robot nano atau sarung tangan pada saat itu. Yan Liuyuan menyeka air matanya dan berjalan menuju kamp. Adik Xiaoyu melihat darah mengalir dari tangannya dan dengan cepat membalutnya. "Apakah kakakku sudah bangun?" tanya Yan Liuyuan. Wang Fugui menggelengkan kepalanya dengan cemberut, tidak ada dokter, dan dia bahkan tidak tahu di mana dia terluka. Dia hanya bisa menilai fraktur di beberapa tempat, tetapi tidak jelas apa cedera internal itu. Hanya antibiotik Xiaoji yang ditumbuk menjadi obat cair, dan dia diberi beberapa ini untuk mencegah peradangan luka-lukanya, atau memiliki gejala demam tinggi, dingin, dan batuk setelah penurunan resistensi. Awalnya, semua orang khawatir bahwa Ren Xiaosu tidak bisa membuka mulutnya. Dia tidak bisa memberi makan obatnya. Cara yang semua orang pikirkan adalah membiarkan Jiang tidak ada guru memberi makan dengan mulutnya. Jiang tidak keberatan, lagi pula, penting untuk menyelamatkan orang. Untungnya, Ren Xiaosu tidak menggigit mulutnya, dan obat cair itu menelan mulutnya dengan sendok. Yan Liuyuan menyerahkan burung pipit kepada Xiao Yuji, "Kakak, beri aku sup dan minumlah." Setelah selesai, dia duduk di samping Xiao Xiaosu, dan Wang Fugui berkata kepada Yan Liuyuan, "Jangan terlalu khawatir, saudaramu sulit, tidak akan ada apa-apa." Bahkan, Yan Liuyuan juga sangat meyakini hal ini. Ren Xiaosu adalah orang yang luar biasa. Dengan kualitas fisik yang luar biasa, asalkan tidak fatal, tidak akan disiksa sampai mati. Dan dia juga membuat harapan untuk Ren Xiaosu, dan sekarang dia hanya menunggu untuk melihat apa serangan balik itu. Biasanya, Yan Liuyuan akan menilai keamanan Ren Xiaosu berdasarkan tingkat bahaya antifagosis. Pada saat ini, Xiao Yuji sudah mencabut bulu burung pipit, dan bahkan mematikan organ-organ dalamnya dan menyisihkannya, ketika wanita itu tinggal bersama Ren Xiaosu dan Yan Liuyuan. Bahkan ayam itu akan ketakutan dan menjerit. Pada saat itu, Xiao Su dan Yan Liuyuan masih menertawakannya. Akibatnya, gerakannya menjadi terampil dan tidak bisa lagi mahir, dan kehidupan telah membuat orang dewasa Xiao Yu bersedia berubah untuk Ren Xiao Su dan Yan Liuyuan. Air di dalam panci telah direbus dan dia melemparkan burung pipit ke dalamnya. Burung pipit baru saja memasuki panci, dan aroma terbang keluar dengan uap air mendidih. Saat itu masih pagi, dan beberapa pengungsi mencium aroma itu dan tiba-tiba bangun dari tidur mereka. Semua orang melihat ke sini dan terkejut.
Ketika para pengungsi ini melarikan diri, hal terpenting adalah membawa uang mereka sendiri, seperti jam tangan, perhiasan emas dan perak, uang tunai. Pengalaman Xiao Yuji dalam pelarian mereka sangat kaya, mereka sangat jelas tentang apa yang paling dibutuhkan di hutan belantara. Firaun telah lama menukar uang dengan obat-obatan yang lebih mudah direalisasikan, hanya dengan sedikit emas dan uang tunai. Dalam perang, emas tidak seberharga obat. Pada saat ini, beberapa orang perlahan-lahan datang ke Xiao Yu, yang datang ke sini. Para pengungsi sudah lapar selama sehari, dan mereka lapar. Seorang pria parubaya berkata, "Beri aku semangkuk sup." Selama percakapan orang ini bahkan tidak memiliki nada permintaan. Saudari Xiao Yu meliriknya dan berkata, "Gulung." Yan Liu Yuan memandangi penghalang-penghalang ini dengan dingin, dia terlalu menyadari wajah sebenarnya dari orang-orang ini, orang-orang yang berani datang tanpa malu. Orang-orang yang jujur dan jujur duduk di tempat yang sama, karena mereka tahu itu. Betapa berharganya kaldu itu, saya malu membuka mulut ini. Saya melihat seorang pria parubaya yang gemuk yang dikelilingi oleh orang lain, pria parubaya itu melihat matanya menghilang ketika dia melihat Jiang, dan dia tahu bahwa Jiang sangat cantik. Tetapi di sebelahnya, semua siswa perempuan. Orang-orang di tim ini adalah kalajengking tua seperti Wang Fugui, atau terluka seperti Wang Yuqi dan Ren Xiaosu. Yan Liu Yuan tampaknya sangat muda, sehingga tim ini terlihat seperti pengganggu yang baik. Pria gendut itu berkata dengan bangga, "Saya adalah Direktur Departemen Logistik dari 108 Hambatan, Su Siduan." Yan Liu Yuan mencibir dan berdiri. Dia pergi ke Su Siduan, "Saya tidak menyambut Anda di sini." Su Siduan ditertawakan, "Di mana anak laki-laki itu? Lepaskan, sekarang kendali masa perang, makanan Anda diminta." Sebelum kata-kata itu selesai, Su Siduan melihat belati di dadanya. Dia tidak berpikir bahwa anak laki-laki di depannya benar-benar tidak mengatakan apa-apa tentang dia. Yan Liu Yuan perlahan menarik belati, membiarkan darah tumpah dari luka Su Siduan tumpah di wajahnya, dan semua orang di sekitarnya tertegun, dan kemudian dia takut untuk mundur. Yan Liu Yuan berkata dengan tenang, "Jangan biarkan siapapun datang kepada kami lagi. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Pernah menjabat seperti yang dikatakan Xiao Su di kota pasar, jangan takut untuk menyebabkan masalah. Di hutan belantara ini, Anda hanya bisa hidup lebih lama jika Anda membiarkan semua orang takut pada Anda. Namun, Anda perlu memperhatikan situasinya, menemukan inisiator, jangan memperluas cakupan serangan, sehingga inisiator akan ditinggalkan oleh orang lain, tetapi Anda tidak akan diserang oleh grup. Sifat manusia adalah penyelamat jiwa, ketika penghalang yang telah lama digunakan dalam penghalang, orang menemukan bahwa beberapa orang berani membunuh orang. Di masa lalu, hal semacam ini dilakukan oleh Xiao Xiao. Sekarang Ren Xiaosu masih dalam keadaan koma, itu akan dilakukan oleh Yan Liu Yuan, seperti yang dilakukan Xiao Su untuknya. Para pengungsi mulai mundur jauh, dan saudara perempuan Xiao Yu datang dan menggunakan lengan bajunya untuk membantu Yan Liu Yuan menyeka darah di wajahnya. Yan Liu Yuan tiba-tiba menghela nafas, "Xiao Yuji, aku benar-benar mengerti hari ini, kakakku dulu membawa sesuatu." Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode The Fear Order selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.